Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdina siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ingatkan diri kita masing-masing untuk senantiasa bersyukur kepada Allah dengan cara mengubah setiap nikmat menjadi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita selalu menimbulkan kesadaran dalam diri ini bahwa nikmat ini adalah titipan yang berarti pada saatnya nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Sebagaimana orang menitipkan mobilnya di tukang parkir, maka kita meminta pertanggungjawaban terhadap barang yang kita titipkan. Nikmat Allah begitu banyak yang jikalau dihitung tidak mungkin kita mampu menghitungnya. Bahkan kalau seluruh tinta yang berasal dari lautan untuk menuliskan kalimat-kalimat Allah tidak akan pernah cukup. Bahkan jikalau didatangkan laut yang semisal juga tidak pernah cukup, karena begitu banyaknya kalimat-kalimat Allah yang diantaranya bentuknya nikmat-nikmat kepada kita semua, insya Allah. Dan kesadaran ini mudah-mudahan kita hidupnya betul-betul efektif. Sekecil apapun nikmat, maka harus terkonversi menjadi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehat kita hari ini pasti ditanyakan untuk apa. Penglihatan kita hari ini maka pasti ditanyakan untuk apa. Maka mudah-mudahan sekali lagi kita bermohon kepada Allah mendapatkan keberkahan yang disebut oleh Imam Nawawi. Keberkahan yaitu ketika seseorang diberikan hidayah taufik, hidayah ketaatan, sehingga semua energi yang dimiliki betul-betul digunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja bukan sebuah kebetulan panjenengan dibuat taat seperti ini, duduk di majelis di saat sebagian orang mungkin masih santai di rumahnya, dan jenengan dibuat seperti ini adalah bentuk keberkahan, rahmat Allah. Sebagian ulama menyebut rahmat Allah adalah kebaikan yang banyak dan menetap. Jadi kebaikan yang banyak dan menetap. Karena tidaklah pahala terbaik dari sebuah ibadah kecuali ibadah berikutnya. Ini penting kaidah ini. Tidaklah Allah memberikan pahala yang dikatakan besar terhadap sebuah ibadah kecuali ibadah berikutnya. Orang yang bisa sholat hari ini, maka Allah akan berikan pahala dengan bisa sholat berikutnya. Orang yang bisa duduk di majelis hari ini, maka semoga jenengan dimudahkan untuk duduk di majelis berikutnya, insya Allah. Insya Allah. Yang berikutnya, salawat dan salam kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sungguh berharap menjadi orang-orang yang selalu dipilih oleh Allah untuk dekat dengan risalahnya dan bisa menjalankan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu semuanya, hari Sabtu pagi saya ke Jakarta dalam rangka untuk khutbah nikah. Di antara alasan mengapa berangkat walaupun jauh, satu yang mengundang untuk keponaan. Keponaan yang dulu ketika lahir saya ikut menimangnya. Berarti kita sudah tua belum? Dulu menimang, sekarang sudah mengantarkan pernikahan. Sudah tua kita. Kita semua sudah tua Bapak Ibu. Masya Allah. Lahirnya saya tahu. Kemudian TK-nya saya tahu. Saya mengantarkan lomba tahfidzul Quran waktu masih kecil itu. Sekarang saya mengantarkan nikah. Masya Allah. Ini ponakan saya ini dulu di statistik UGM dan anaknya aktif, himpunan mahasiswa statistik, rajin anaknya itu, Masya Allah. Di Jakarta sekarang bekerjanya. Bapak Ibu semuanya, kenapa berangkat walaupun jauh? Di samping memang ponakan juga ditugasi untuk khutbah tuh nikah setelah khutbah resmi dari KUA. Kemudian ada wejangan tambahan plus doa-doa. Kemudian yang kedua, karena memang tiga golongan yang wajib ditolong oleh Allah,
Sebagian mengatakan Allah mewajibkan dirinya untuk menolong 3 golongan. Di antaranya adalah orang yang jihad fisabilillah, seorang budak yang ingin membebaskan dirinya dari tuannya, dan seorang pemuda wanakihu yuridul afaf, seorang pemuda yang menikah dalam rangka untuk mendapatkan kehormatan atas dirinya. Jadi kalau ada anak muda niat nikah untuk menjaga dirinya dari kemaksiatan, maka wajiblah kita ikut menolong. Itulah mengapa pahala menikahkan anak itu besar sekali. Terlebih kalau kita punya anak perempuan. Kita anak perempuan itu Rasulullah menyebut, jika engkau punya anak perempuan 3, kemudian engkau rawat sampai engkau nikahkan, maka surga bagimu, jaminan. Abu Bakar bertanya, kalau 2 ya Rasulullah? 2 juga. Kalau 1 ya Rasulullah? 1 juga. Nawar. Jadi makanya punya anak perempuan itu Masya Allah perjuangannya besar, karena begitu terjadi kabul dari calon menantu kita, maka berpindahlah segala sesuatunya, kewaliannya, Masya Allah. Jadi nanti yang ngurus bukan kita lagi, tapi yang mengurus suaminya. Tapi ini tidak menghentikan bakti kepada orang tua. Jadi jangan sampai terkait dengan perpindahan pengurusan kemudian berarti berpindah kebaktian, bukan. Jadi ini kan ada salah pengertian. Seorang suami yang baik itu mendorong istrinya untuk lebih berbakti kepada orang tuanya justru di saat sudah menikah. Ini kadang-kadang semua, "Kowe kan gekku, wis saiki wajib karo aku. Kowe wong tuamu ya nomor loro lah." Subhanallah, ini enggak bijaksana iki. Enggak bijaksana. Jadi sekali lagi ada banyak pengalaman yang saya ambil yang mungkin bisa saya ceritakan ke jenengan. Saya ketika mau berangkat jauh hari itu saya berdoa Bapak Ibu. Di antara doanya, ya Allah, saya tidak pergi jauh. Rasulullah sebut, bisa jadi ini adalah cara saya menjemput maut, karena disebutkan idza aradallah khabba abdi bil ardi, maka ja'alallahu hajatan, ja'alallahu, Allah akan jadikan dia punya hajat di tempat tersebut. Jika Allah menghendaki untuk mengambil nyawa seorang hamba di suatu tempat, maka Allah akan buat dia punya hajat di tempat itu. Ya, saya tidak tahu kan ke sana naik bis apakah akan selamat atau tidak sampai tujuan. Nah, gitu. Makanya saya mengingatkan diri sendiri untuk bisa jadi ini perjalanan terakhir saya. Maka saya berdoa mudah-mudahan bermanfaat perjalanannya. Saya pesan kursi di bis itu sambil berdoa, ya Allah mudah-mudahan nanti di samping saya orang baik. Gitu. Kenapa seharian Bapak Ibu? Jangan kebayang nggak seharian duduk dengan orang lain, kalau nggak ada manfaat kan masalah. Masya Allah, ketika berangkat dari Rosin sini, saya didudukkan dengan penggiat dakwah. Masya Allah, beliau sudah lama menjadi penggiat dakwah, sehingga obrolannya bermanfaat. Pulangnya lebih menakjubkan lagi. Saya itu beli tiket itu bolak-balik sudah. Ya, jadi saya beli tiket 2 minggu yang lalu dan sudah bolak-balik. Saya beli tiket yang biasa, yang paling murah, 295.000. Ketika pulang, saya check in, tiba-tiba petugasnya, Pak, tiket kami tukar nih ke yang sleeper, kalau nggak salah harganya 500 sekian. Loh, saya nggak menyiapkan dana tambahannya Pak. Enggak, ini enggak nambah Pak. Jadi rezeki tidak tertukar ya. Jadi saya pulang itu pakai yang sleeper itu, Masya Allah. Tinggal tidur enak banget. Masya Allah. Masya Allah nih. Jadi kalau kita nggak ikut mengatur gitu, Allah yang mengatur semuanya. Dan saya juga baru tahu, mungkin kalau jenengan sudah biasa nih. Saya jarang-jarang pergi pakai kendaraan umum. Saya baru tahu bahwa kalau di kelas yang sleeper itu ternyata beda nih, makanannya beda, kemudian didampingi pramugara, dimasukkan ruangan, masuk ruangan lagi pakai bunga-bunga. Subhanallah. Jadi dunia itu diukur dengan rupiah. Jadi kalau tiketnya lebih mahal ternyata
beda perlakuannya. Subhanallah. Duduk di samping saya, tidur di samping saya, seseorang yang juga alhamdulillah memberi manfaat. Sebelum kami tidur kita ngobrol, beliau cerita tentang saya tidak punya ijazah Pak, tapi saya jadi general manager di sebuah perusahaan konstruksi. Saya bilang kok bisa gitu. Iya, karena saya dulu lulus enggak sampai lulus STM kelas 2 listrik. Kemudian saya mencari pekerjaan, nggak ada yang terima. 150 saya ngelamar pekerjaan, nggak ada satu yang diterima. Akhirnya saya datang ke perusahaan-perusahaan itu dengan fisik, Pak saya punya keterampilan ini, saya mau bekerja. Sampai akhirnya dipekerjakan jadi kuli. Ini ada pelajaran penting, mudah-mudahan bisa buat jenengan juga ya, ke anak-anak jenengan. Dia ini karena merasa orang di bawah nih, maka ketika ada pelatihan dari perusahaan yang teman-temannya yang S1 S2 udah nggak pada mau berangkat, yang berangkat dilakukan ke dia, PWS sing mangkat. Kalau ada pelatihannya dari Broko atau dari apa, dia yang berangkat. Mungkin Allah kasih dia kecerdasan nih, sehingga walaupun dia nggak lulus kuliah STM, ya tetap aja kecerdasan tentu kecerdasan nih. Kan beda nih antara orang yang punya gelar pernah belajar sampai rampung dengan orang berpikir itu berbeda Bapak Ibu. Berbeda nih. Orang selesai punya gelar itu belum tentu pintar, tapi orang cerdas tetap cerdas saja walaupun mungkin tidak selesai. Dan itu terjadi sama beliau ini. Ketika terjadi persoalan di perusahaan, itu problem solvingnya di dia yang bisa, karena dia ikut pelatihan. Dari situ dia dikenal oleh top manajernya perusahaan itu, sehingga dia akrab dan akhirnya diangkat jadi manajer dan akhirnya jadi general manager. Nggak lulus STM. Masya Allah. Suatu ketika dia menjadi bagian untuk menerima pegawai baru, karena bagian teknis dia yang tahu. Misalnya dia menerima drafter misalnya, maka harus lewat dia. Dia sampai geleng-geleng kepala. Bagaimana mungkin S2 kok gambarnya begini? S2 kok gambarnya begini ya? Jadi sekali lagi memang ini pentingnya dengan tanamkan ke anak-anak. Sekolah itu bukan hanya persoalan cari gelar. Sekolah itu cari bisa. Ini penting banget ini. Kebayang nggak orang bergelar tinggi masuk ke perusahaan ternyata keterampilannya nggak seberapa? Kan mengkhianati dirinya sendiri itu. Ya kan? Subhanallah. Dan saya menyaksikan seperti ini beberapa kali. Karyawan saya waktu di properti juga lulusan STM pembangunan. Saya pilih dia kenapa? Di antara teman-teman saya yang, ya mohon maaf, yang arsitek saja kalah gambarnya sama dia. Nah ini hal-hal seperti ini harus diperhatikan. Ini dua pelajaran yang saya dapat dari berangkat dan pulang ke Tangerang. Masya Allah. Saya naik ke keponakan saya, berapa habisnya acara seperti ini? 500 juta. Kebetulan dia prestasinya bagus nih. Dia juga posisinya udah general manager, masih muda sekali. 500 juta banyak sekali ya. Tetapi ketika saya tahu mengapanya, saya ngerigel ya. Om, saya itu ngumpulin dana untuk melakukan seperti ini karena ingin sekali mengumpulkan seluruh keluarga, karena saya cucu pertama dari keluarga besar kami. Itu cucu pertama itu. Jadi saya pengen banget mengumpulkan seluruh keluarga, sehingga saya buat acara yang mudah-mudahan memuaskan. Tadinya saya akan protes, 500 juta, subhanallah banyak sekali untuk kayak gini. Tapi ketika saya tahu dibalik tujuannya, saya jadi ikut ngeregel juga. Tentu saja kalau dilihat dari sisi yang lain kan ini mubah loh, 500 juta monggo walimah. Tapi orang disesuaikan tempatnya, karena dia general manager, temannya banyak, mungkin ya harus begitu. Saya berprasangka baik nih. Nah, kemudian apalagi pelajaran yang saya ingin sampaikan ke jenengan, ingat Bapak Ibu semuanya, walaupun kita sudah lama menikah, tapi kan hukum atas ikatannya kan tetap sama nih, namanya mitsaqon ghalidho, ikatan yang sangat kokoh. Maka kalau jenengan yang sudah mulai sepuh, ada rentan hubungan dengan istri, ingat-ingatlah dulu perjanjiannya apa? Mitsaqon ghalidho. Bapak Ibu semuanya, ikatan mitsaqon ghalidho itu di Al-Quran cuma disebut 3 kali. Jangan ingat-ingat ini, penting banget. Sehingga jangan nanti di rumah tangga tuh adanya cuma bahagia, nggak ada lah kelas-kelas aneh-aneh. Kalau jangan paham ini, jangan nggak akan bertengkar sama istri, bertengkar sama suami, ngapain gitu. Karena di dalam Al-Quran kalimat mitsaqon ghalidho itu disebut cuma 3 kali.
3 kali. Dan ini persoalan agung semua ini. Jadi yang mau menikahkan nanti tanam betul ini sama calon mantu panjenengan. Yang pertama adalah Quran surah Al-Ahzab ayat ke-7. Itu terkait dengan perjanjian Allah dengan Bani Israel yang dipimpin oleh Musa alaihissalam, sampai-sampai Allah itu angkat Gunung Sinai sebagai bentuk bahwa perjanjianmu itu kuat dengan Allah. Ini persoalan masalah melaksanakan syariat. Sampai gunung pun diangkat sebagai penekanan bahwa perjanjian ini perjanjian yang sangat kokoh, jangan dibelenjani maksudnya. Jadi bayangin, jangan bayangkan ya, Allah angkat gunung sampai gunung itu bentuknya kayak awan ketika mengambil perjanjian dengan Bani Israel. Yang kedua, Quran surah An-Nisa 154. Itu terkait dengan apa? Perjanjian Allah dengan para rasul ulul azmi. Orang sendiri menyebut nimim, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa dan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi perjanjian Allah dengan para rasul untuk menjadi rasul. Jadi kan tahu nih, rasul ulul azmi itu rasul, tapi rasul khusus karena ujiannya beratnya luar biasa nih ulul azmi ini. Maka sabarnya juga luar biasa. Maka ketika mengambil perjanjian disebut mitsaqon ghalidha. Masya Allah. Yang terakhir perjanjian pernikahan itu disebut sebagai mitsaqon ghalidha. Bapak Ibu semuanya, maka ikatan pernikahan itu disejajarkan perjanjian Allah dengan para nabinya, gak main-main. Jadi ini bukan urusan kecil, urusan yang sangat besar. Makanya ini harus disampaikan ke menantu kita, termasuk ke diri kita. Nah, dengan sudah sepuku mulai ada crash sama istri, ingat loh perjanjian kita dulu tuh setingkat perjanjian Allah dengan para nabi. Nabinya pun nabi khusus, bayangin. Sehingga penghargaan kita terhadap ikatan pernikahan itu menjadi tinggi betul. Ini yang dikatakan ibadah terpanjang. Nek sholat langsung sebentar dengan selesai. Nikah itu begitu ijab kabul ya dengan sudah ibadah sampai seterusnya, sampai selesai. Makanya dikatakan jika ada seorang pemuda atau seseorang siapapun dia sangat rajin ibadah, punya waktu yang sangat luang di dalam peribadahan karena tidak menikah, sehingga dia harus menafkahi istrinya, tidak harus bekerja yang berat-berat, tapi dia punya waktu untuk sholat malam, untuk sholat duha, untuk macam-macam ibadah-ibadah itu semua, dibandingkan dengan seseorang yang waktunya sempit untuk ibadah tapi dia menikah, maka afdol yang menikah. Ini ada yang masih jomblo nggak nih? Gek menikah, gek menikah. Ada Pak Parti di sini yang ngurusin nanti. Nah, ini beberapa yang kami kemarin sempat sampaikan juga di sana ke keponakan saya ketika menikah. Menangis dia ketika disampaikan seperti ini, karena baru tahu kalau saya baru tahu om yang kayak gini gitu. Sehingga nangis nih. Masya Allah. Kalau ayatnya jangan sudah hafal semua nih. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Azwaja itu pasangan nih. Pasangan, azwaja itu pasangan. Pasangan itu ya kalau sandal kan kanan dan kiri loh. Pasangan itu nggak mungkin sandal kanan bodoh kanan dan kiri. Memang ada perbedaan. Jadi kalau pasangan itu ya berbeda, punya dengan sama istri dengan berbeda sifat. Justru perbedaan sifat ini menjadikan dengan berpasangan. Ini penting. Dan ini saya ingatkan nih, walaupun udah lama nikah ini penting banget loh, penting banget. Jadi itu pasangan, ojo nuntut podo. Aku nikah di podo-podo seneng bakso, itu namanya bukan alasan itu. Pasangan itu berbeda, karena perbedaan itu maka jadi sepasang. Litaskunu ilaiha. Ini soal sakinah, soal untuk menyelesaikan semua persoalan dalam rumah tangga itu dari litaskunu ilaiha. Tenang dulu. Jadi dengan diguncang masalah ekonomi, tenang dulu kata Allah, jangan stres dulu. Suaminya kata rodo-rodo pecicilan, tenang dulu, jangan ngambil keputusan. Itu litaskunu ilaiha, karena supaya jenengan punya kecenderungan kepadanya dan tenang di sampingnya. Jadi jangan mikir betul, kalau jenengan di samping istri panjenengan kok mulai nggak tenang, ini harus dibetulin, ini ada masalah. Karena Allah menghendaki pasangan itu litaskunu ilaiha, agar kita tuh punya rasa tenang kepada pasangan kita. Kalau ada orang tenangnya dengan pasangan orang lain, ini bahaya ini.
istri ditelepon kalau kita lagi jauh di WA gitu. Jangan istrinya telepon, istri aku sibuk iki. Yang telepon istri orang lain. Orang rampung-rampung. Nah, ini masalah ini. Oh, tenangnya dengan istri orang lain bahaya nih. Banyak nggak yang kayak gitu? Kayaknya banyak nih. Giliran karo bojone, "Aku kayak tau wis rampung apa lagi sibuk iki." Giliran karo wong liya WA-an sesuai banget. Nah, ini namanya syahwat Bapak Ibu. Makanya tidak boleh nih dengan WA dengan alasan apapun, kecuali alasan terkait dengan profesional pekerjaan itu boleh. Tapi kalau dengan WA ke istri orang, ke perempuan lain, itu haram sebenarnya nih. Karena di situ ada syahwat yang bekerja. Buktinya jenengan seneng itu nama WA. Jangan sama bojone jenengan sisi jilid legah. Nah, ini kan bahaya nih. Nah, itu tidak litaskunu ilaihi. Wa ja'ala bainakum mawaddata wa disebutkan al-mawaddah bukan al-hub, bukan cinta tapi implementasi cinta. Mawaddah itu cinta yang berbentuk. Para ulama menyebut namanya itu bukti cinta. Jadi cinta itu perasaan, tapi mawaddah itu bentuk nyatanya. Bojone loro ya dipijiti tenan, dikonconi, pokoknya bentuk nyatanya itu mawaddah. Kemudian terakhir baru rahmah. Maka dalam satu riwayat dikatakan ana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza rafa'al abdi atau idza rafa'al insan idza tazawwaj qala adapun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika diundang untuk pernikahan datang kepada orang yang menikah qala maka Rasulullah berdoa. Apa doanya? Barakallahu laka wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Maka jenengan kalau diundang ke pernikahan itu yang diucapkan ketika jenengan memberikan selamat salaman itu bukan yang lain. Terus kayak pengen cepet-cepet madang pokoknya salaman langsung. Jangan kayak gitu. Nah, ini kemarin membuat beberapa yang hadir menangis karena saya bahas persoalan doa ini. Jadi jenengan diundang ke sini itu bukan tujuan lain kecuali untuk mendoakan yang sedang jadi calon manten, sudah jadi manten ya, sudah akad nikah, didoakan supaya mendapatkan keberkahan, dikumpulkan di dalam kebaikan. Nah, itu Bapak Ibu semuanya pengalaman beberapa waktu yang lalu, hari Sabtu. Kenapa saya sampaikan ini? Karena Rasulullah metode dakwahnya juga begitu. Rasulullah menyampaikan apa yang update sebagai pengingat buat kita semua. Pagi ini sisa waktu saya ingin menyampaikan tentang masih melanjutkan renungan kita dulu di awal tahun, hal yang saya kira penting supaya kita efektif, yaitu terkait dengan dampak dari maksiat. Kenapa saya sampaikan ini? Saya melihat sepanjang jalan perjalanan begitu banyak maksiat terjadi. Maka saya mengingatkan diri sendiri dan seluruh yang hadir tentang dampak maksiat. Para ulama menyebut persoalan dampak maksiat ini terkait langsung dengan jihadu an-nafs, jihad terhadap jiwa, jihad melawan diri sendiri, yaitu jihad melawan hawa nafsu yang memang secara tabi'i nempel di kita masing-masing, yang sering menjatuhkan kita dan mengalihkan kita dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan sebagian orang terpenjara oleh hawa nafsunya. Ada orang tertawan dengan hawa nafsunya. Tuh, nek orang nonton film Korea kok iya rasane iki jan awake ora penak gregesi. Itu tertawan dengan hawa nafsunya. Lebih parah lagi dulu ketika kuliah, ada teman yang nek orang nonton film porno kok ya ora penak awake. Lebih jauh lagi, mohon maafnya, masih ngerokok. Aduh, nek orang ngerokok ya kecut. Ojo protes sing ngerokok. Yang masih ngerokok jangan protes. Jadi pengingat saja, pengingat saja. Sebagian kita untuk mengalahkan diri sendiri memang berat, sehingga kita tertawan oleh keinginan-keinginan itu. Subhanallah. Jan nek wengi-wengi jam 12 orang ngangkring kok ya rasanya ki awake ora penak. Itu tertawan namanya. Tertawan. Siapa yang mengharuskan? Kan enggak ada. Jadi kan tertawan sendiri namanya. Nah, ini seperti ini, makanya itu dikatakan jihad, jihadu an-nafs, jihad terhadap diri sendiri. Oh, ini penting sekali Bapak Ibu.
Kita menghadapi gadget saja itu jihad melawan diri sendiri. Kan banyak sekali tontonan yang bisa kita ambil. Menahan diri dari menonton yang tidak perlu itu jihad. Zaman sekarang apalagi terbuka seluruh potensi maksiat ketika kita pegang gadget. Apa? Zina mata bisa kita lakukan dengan mudah sekali. Mohon maaf, dengan lihat film jelek mudah sekali sekarang. Tinggal klik rampung. Gratis, subhanallah. Mohon maaf ya. Kita melihat berita saja, melihat orang nggak berjilbab misalnya, memangnya nggak dosa-dosa Bapak Ibu. 1 menit jangan berlalu, dipastikan berakibat dan berdampak. Dan diantara dampaknya, malaikat menjauh 1 mil per 1 mil setiap kita berbuat maksiat. Jangan tahu gitu, kita tuh ada malaikat yang menjadi walinya kita, yang mendampingi kita, ya Allah suruh jagain kita. Ini ketika kita berbuat maksiat maka malaikat menjauh artinya digantikan posisinya oleh setan. Itulah mengapa orang bisa tertawan sekali dia melihat atau berlaku maksiat, dia akan melakukan maksiat berikutnya karena tertawan oleh setan. Yang kita lakukan dengan berangkat tidak mampu menahan jihad atau tidak bisa berjihad terhadap an-nafs. Sebagian ulama, Bapak Ibu semuanya, sebagian ulama menyebut bahwa jihad terhadap diri sendiri itu lebih utama bahkan dibandingkan dengan jihad bisinan dengan senjata yang dengan berperang. Dari sisi, jangan salah pengertian dulu ya. Dari sisi lamanya waktu jihadnya. Kalau berperang ada waktunya 1 bulan, 2 bulan, tapi jihad terhadap jiwa ini sepanjang waktu. Gini bagi, mau siang, mau malam, mau banyak orang, mau sendirian, kita tuh terus-terusan berjihad melawan nafsu di dalam diri kita sendiri. Dari sisi itu maka jihad terhadap nafas dikatakan lebih utama dibandingkan jihad bisinan. Ini penting ya. Ini kesadaran, berarti dengan itu sedang berjihad sebenarnya melawan diri sendiri. Ya Bapak Ibu, tangi wengine orang jihad ya udah toh. Gini bagi, iya Bapak Ibu. Suruh berdiri di ujung malam sampai waktu datang sahur itu nggak mudah, belum lagi jihad untuk mengeluarkan harta. Kita disuruh mengeluarkan harta, perintah dari Allah, itu yang paling diinginkan oleh orang menjelang meninggal. Itu kalau nggak mampu mengalahkan diri sendiri, ngapain saya keluarin harta, untuk keperluan saya sendiri aja banyak kok. Sudah tua gitu masih, ya untuk apa Bapak Ibu? Sudah tua. Harta tidak kita bawa mati. Secara asal jiwa itu memang godaannya sangat banyak. Subhanallah. Makanya Allah tuh memberikan keistimewaan bagi orang-orang yang mampu jihad terhadap diri sendiri. Kata Allah, wa liman khafa maqama rabbih jannatani. Jadi Allah itu akan memberikan 2 sorga kepada orang yang mampu menahan nafsunya. Contoh. Kok kata-katanya 2 sorga, mungkin jangan maksud 2 sorga gimana tuh? Jangan menghadapi pegang gadget, kemudian terbertik di dalam hati untuk melihat film jelek. Misalnya ada keinginan di dalam hati untuk melihat yang jelek. Karena jenengan kemudian ingat Allah, maka kemudian jenengan tahan diri untuk tidak melihat. Dan jenengan melakukan aktivitas lain yang bermanfaat, maka dikatakan 2 sorga, yaitu dari sisi sorga yang pertama karena jenengan menahan diri tidak jadi lihat, yang kedua karena jenengan melakukan aktivitas lain yang lebih bermanfaat dibandingkan itu, makanya dikatakan bagi dia 2 sorga. Fa'ama man khafa maqama rabbih wa nahaa nafsan 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Bagi orang yang mampu menahan hawa nafsunya, maka tempat kembalinya adalah surga. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu semuanya, jihad terhadap diri sendiri itu luar biasa. Ini disebutkan tentang dampaknya lebih dari 20-an dampak jika kita tidak bisa menahan diri kita, subhanallah. Termasuk mohon maaf nanti istri kita kena, anak kita kena. Jadi perbuatan maksiat jenengan sebagai kepala keluarga itu nanti akan berakibat kepada keluarga panjenengan. Maka dikatakan oleh para sahabat itu kalau tunggangannya, ontanya bermasalah misalnya, itu langsung mikir, saya dosa apa ya? Itu sampai kayak gitu Bapak Ibu. Anak saya kok pecicilan terus, saya dosa apa ya? Kayak gitu Bapak Ibu. Langsung
Ini menjadi perhatian buat kita semua. Para ulama menyebutkan tentang fa'amaman khafa maqama rabbih, bahwa orang ini sadar ketika mau maksiat itu sadar, besok saya akan berdiri di hadapan Allah untuk mempertanggungjawabkan ini perbuatan saya ini, itu apa itu. Yang mau melakukan, mau melihat yang jelek, terus ingat, Allah, so aku ngadik dengan Gusti Allah, dibahas soal ini, soal perbuatan saya ini, terus ya udah benar nonton sini, bayangin, sehingga dia sadar dan dia tidak melakukan. Ini penting sekali Bapak Ibu, karena sebagian kita nggak bisa menahan diri untuk hal yang begitu. Makanya saya sekarang itu waktu yang jarang sekali melihat bahkan berita-berita kalau nggak perlu banget. Sebab apa? Leo sing siaran kayak kadang-kadang pakai rok pendek toh. Mohon maaf, kadang-kadang bajunya memang sengaja dibuat berlekuk-lekuk. Ini apa nggih? Nah, ini kan dosa buat kita. Kita menghindari yang demikian. Maka sekali lagi saya ingatkan, kita hidup di zaman di mana potensi syahwat mata, pendengaran, hati, kemaluan, semuanya itu mudah dilakukan. Saya kemarin didatangi oleh salah seorang tokoh yang menyebutkan beberapa lembaga pendidikan, yang bahkan lembaga pendidikan itu termasuk lembaga pendidikan Islam, itu di dalamnya sangat keropos karena antara dekanatnya dengan bagian bendaharanya selingkuh. Subhanallah. Saya kadang habis pikir nih, doktor gelarnya, profesor gelarnya, nggak punya rasa malu sampai harus diselesaikan di peradilan. Subhanallah. Bahkan ada mahasiswa yang ayahnya itu pengurus dari asrama, yang seharusnya asrama di sebuah universitas terkenal, itu sudah berhubungan badan 4 tahun. Subhanallah. Yang akhirnya kemarin diselesaikan sampai ke urusan di Polda karena ada saling tuntut akhirnya. Subhanallah. Ini karena apa? Karena tidak bisa menahan dirinya, atau mungkin bisa jadi orang tuanya juga tidak bisa menahan dirinya sehingga jatuhlah dia, dibalas di anaknya. Ingat nih, yang namanya perzinahan itu hutang. Orang yang berzina nanti anak perempuannya dizinai, istrinya dizinai, saudara perempuannya dizinai, biar dia juga merasakan sakitnya ketika saudaranya dizinai. Maka ingat-ingat kalau mau naudzubillah terbertik untuk berzina, ingat-ingatlah subhanallah hal seperti ini. Salah satu yang diceritakan oleh teman saya di bis kemarin itu adalah persoalan itu. Beliau kebetulan kontraktor nih, jadi pergi ke sana Sulawesi 3 bulan 4 bulan. Kata dia, sedikit yang selamat dari persoalan perzinahan. Di sana dia beli, di sana dia jajan, karena siapa yang tahan 4 bulan, siapa yang tahan 5 bulan nggak balik, kayak gitu coba. Subhanallah Bapak Ibu. Bahkan di salah satu universitas sebagian mahasiswanya open BO katanya. Subhanallah. Zaman sekarang itu zaman seperti itu Bapak Ibu. Saya sampai nelongso, dan ini yang saya takutkan apa? Generasi setelah kita anak-anak kita Bapak Ibu. Apakah yakin kita selamat? Saya juga kadang-kadang ya Allah. Saya juga punya anak-anak, punya anak-anak, punya cucu. Kita sama-sama miris gitu. Kita berdoa, makanya saya sampaikan tentang dampak maksiat, dan ini saya juga sedikit-sedikit gitu saya install ke anak saya. Kalau maksiat itu begini loh. Jangan mungkin bertanya, maksiat itu apa toh? Maksiat itu menjalankan larangan, meninggalkan perintah. Itu maksiat, paham Bapak Ibu? Maksiat itu menjalankan larangan, melaksanakan larangan, meninggalkan perintah. Di konsolat orang sholat maksiat, kalau cuma mabok maksiat, itu maksudnya itu. Jadi berkebalikan, maksiat itu berkebalikan terhadap apa yang seharusnya dilakukan. Itu lawannya takwa, lawannya bertakwa, betul. Kemudian saya ingatkan Bapak Ibu semuanya, Ibnul Qayyim menyebutkan bahwa siapapun yang melawan hawa nafsunya, maka dia akan mendapatkan kenikmatan luar biasa dari nikmat yang terluput. Maksudnya nggak, Bapak Ibu? Ibu-ibu punya waktu,
Jadi orang nonton film Korea kok rasanya piye 1 jam. Jadi kemudian enggaklah saya mau lakukan yang lain, maka dijanjikan oleh Allah cepat atau lambat dia akan diberi kenikmatan yang terluput itu, kenikmatan nonton itu akan digantikan oleh Allah dengan kenikmatan yang lain yang jauh lebih besar dan lebih baik. Nah, ini penting Bapak Ibu. Jika terbersit untuk melakukan hal buruk, ingat-ingatlah kalau dia bisa tahan, maka kenikmatan yang sesaat itu akan digantikan oleh Allah dengan kenikmatan yang sangat banyak. Subhanallah. Misalnya seorang menahan dirinya dan tidak memandang teman kantornya. Biasa di kantor kadang-kadang kan orang lebih rapih bojone rumah mau daster, ora pati ayu, nang kantor ayu-ayu. Nah, ini kalau jenengan enggak hati-hati kan bahaya itu. Makanya banyak kok teman kantor selingkuh dengan teman kantornya. Iya enggak Pak Parti? Enggak urusan kau apa, oke nek selingkuh ya selingkuh wae. Jarene sapa ora, memang makhluk suci di sana enggak. Kalau dia mampu menahan dirinya, maka dipastikan Allah akan berikan kenikmatan pandangan di istrinya. Ini penting ini. Makanya di antara rahasia para kiai yang sukses rumah tangganya, karena apa? Karena mampu menahan dirinya sehingga kenikmatannya di istrinya. Dia dibuat rasa hati yang nikmat di istrinya. Subhanallah. Lagi pula kalau dipikir Bapak Ibu, kita melihat wanita lain kan cuma bisa gitu doang, ngiler tok, nguyure sapa-apa. Kenapa kita mau melakukan itu? Nek dipikir Bapak Ibu, subhanallah. Sehingga mohon maaf sampai ada level orang datang ke saya itu, Ustadz, saya itu berhubungan sama istri saya itu udah nggak ada rasanya. Jujur jenengan ngapain? Iya, karena saya sering banget melihat wanita lain di kantor, sehingga saya berhubungan dengan istri itu udah nggak ada rasanya. Subhanallah. Dicabut nikmatnya oleh Allah. Ini penting bukan Bapak Ibu semuanya. Jadi udah mulai menuju tua ini. Jangan sampai udah tua nanti dicabut nikmatnya ini. Yang pertama, dampak dari maksiat Bapak Ibu. Yang pertama adalah di dalam hatinya akan terjadi kesenjangan atau secara syariat disebut sebagai wahsyah, yaitu keadaan di mana jenengan itu jauh dari Allah. Itu dampak maksiat yang pertama. Dan jenengan maksiat pasti jenengan hatinya akan merasa jauh dari Allah. Dikatakan baina wa baina rabbihi, antara dia dengan Robnya terjadi wahsyah. Dia akan merasa jauh dari Allah. Dia merasa sendirian. Sehingga akan membuat mau ke masjid malas. Mau yang baik-baik itu baca Quran berat. Subhanallah. Ada orang seperti itu menderita Bapak Ibu. Jangan mungkin nggak menderita. Orang jauh dari Allah itu pasti menderita. Kita saksikan begitu banyak orang yang mungkin secara nikmat duniawi dia berkecukupan. Mobil punya, semuanya punya. Tapi kemudian dia kena narkoba. Mengapa pertanyaannya Bapak Ibu? Karena jauh dari Allah. Bukan hanya dengan pernah mendengar artis di puncak ketenarannya bunuh diri. Ada enggak? Banyak Bapak Ibu. Banyak. Justru lagi di puncak-puncaknya tiba-tiba bunuh diri. Ya kenapa? Karena dia bermaksiat kepada dia jauh dari Allah. Saya membaca referensi tentang kisah-kisah orang yang bunuh diri kepada keluarganya, menceritakan apa yang terjadi sebelumnya. Rata-rata memang dia menjauh dari Allah. Sehingga solusinya ke narkoba, solusinya ke homer. Saya ya dalam skala kecil ya, solusinya hiburan dolan-dolan. Itu yang sering saya katakan ngangkring kakek ke yo rapi. Karena jenengan sebenarnya sedang mengalihkan diri panjenengan untuk ben ora mumet gitu kan. Ya ben ora mumet kok. Oh iya, ben ora mumet ya Quran. Kemudian yang kedua, di antara dampak maksiat itu susah husnudzon dengan Allah. Padahal Allah menyebutkan di dalam hadis qudsi, "Anna idadoni abdi," saya itu bergantung kepada persangkaan hambaku. Terserah dia, kalau dia prasangka baik kepada saya, maka baik pula yang terjadi. Tetapi untuk mendapatkan prasangka baik, itu butuh sesuatu. Prasangka itu nggak bisa kita atur, Bapak Ibu. Jadi prasangka hati jenengan kepada aku nggak jenengan bisa atur, walaupun jenengan ingin, tapi nggak bisa jenengan atur. Akan datang dengan sendirinya seiring dengan ketaatan atau maksiat. Lewat subuh orang tangi kok ngarep-ngarep nasi papit awane. Paham Bapak Ibu? Maka susah husnul kepada Allah. Ketika kita bermaksiat, maka susah husnul kepada Allah. Itu tadi. Subuh ora tangi kok ngarep-arep awane kepenak. Hati kita mengatakan, paling aku dukung dino iki. Jangan tahu salat subuh itu apa? Penjagaan dari Allah.
Makanya sering saya katakan ke Amar juga, nek kue telat subuh, penjagaan dari Allah kepada kamu itu kurang hari ini. Hati-hati di jalan ya. Kamu naik motor banyak istighfar ya, tak gituin. Kenapa? Jadi bagaimana kita mau berprasangka baik kepada Allah sementara kita bermaksiat? Sehingga hati ini otomatis cenderungnya kepada yang buruk. Orang habis berzina, naudzubillah, pasti ada perasaan, oh apa tuh, mau pergi gue ya? Apa meniki? Pasti begitu Bapak Ibu. Makanya di antara dampak dari maksiat susah untuk berprasangka baik kepada Allah. Padahal prasangka baik kepada Allah itu akan mendatangkan kebaikan. Ini saya terangkan singkat dulu. Jadi kita membuat diri kita tidak melakukan maksiat sehingga pada akhirnya kita akan mendapatkan prasangka baik kepada Allah, dan prasangka baik itulah yang akan mendirect kita untuk mendapatkan kebaikan. Yang ketiga, dicabut kenikmatan. Itu tadi yang saya katakan ini. Dicabut kenikmatan. Kalau orang terbiasa jelalatan di luar, saya yakin kenikmatan terhadap istri udah nggak ada lagi. Dan itu memang Allah cabut langsung, dan itu langsung seseorang yang bermaksud kepada Allah itu langsung dicabut. Sering saya katakan ke teman-teman gue, delok wong wedok ayo mengiler tok iso apa kok ora dhek. Mendingan lihatlah istrimu sendiri, ngapain lihat orang lain. Wong yo iso ngopo-ngopo, dicekel ora iso, bayang-bayang ketok. Bahkan ada orang berhubungan badan membayangkan orang lain, subhanallah. Lantas diletakkan di mana kenikmatan orang seperti itu? Jadi dia terjebak di dalam kenikmatan semu. Oh, mau ayu banget, jadi ayu nih dia kok ngapain? Kita ribut-ribut ayunya dia. Ini penting. Saya sering melihat orang yang kelihatan sederhana hidupnya, bojone iki mau lulusan SMA, tapi nyambung obrolannya. Orang dapat dia pintar, bukan seperti presenter yang pintar mungkin, tapi dia nyambung. Saya melihat kehidupan rumah tangga kok ya tentrem, bisa diskusi dengan anaknya, dengan istrinya, itu masya Allah. Karena apa? Karena dia menjaga dirinya untuk tidak sembarangan dengan orang lain. Bahagia dengan yang sederhana. Kemudian yang keempat adalah malaikat yang jadi walinya dia menjauh. Nah ini penting Bapak Ibu, bahwa kita itu didampingi malaikat yang menjaga kita Bapak Ibu. Innalladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabb saya adalah Allah, kemudian dia istiqomah, maka dikirimkan malaikat kepada dia. Ala takhafu wa la tahzanu, supaya kita menjadi tenang, jangan takut, jangan khawatir. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'atun, dan dikabarkan kepada kita orang-orang baik itu tentang janji Allah mendapatkan surga. Nah, begitu dengan bermaksiat, kalau orang menyebut malaikat itu pergi. Setiap dia berbuat maksiat 1 mil, bahasa hadisnya mil per mil. Setiap dia berbuat maksiat 1, dia menjauh 1 mil, 2 mil, 3 mil gitu. Seiring menjauhnya dia, datanglah setan menggantikan posisinya. Makanya hati-hati Bapak Ibu. Satu maksiat kadang-kadang melahirkan maksiat yang lain, dan makin jauh. Maka sebelum jalan bermaksiat, pikirkan itu. Artinya kalau sholat, pikirkan, nanti akan dibuat lebih susah sholat berikutnya. Apalagi yang lebih dari itu, subhanallah. Ada 20 lebih, ini saya sebutkan terakhir, yang nomor 5 dulu. Susah urusan. Orang yang bermaksiat itu akan dibuat sangat susah urusannya. Maksudnya kan Bapak Ibu, orang bertakwa itu dikasih soal, tapi diberi solusi. Makanya sering saya katakan wal aqibatul lil muttaqin, selalu akhir yang baik bagi orang yang bertakwa. Orang bertakwa itu bukan nggak ada soal, orang bertakwa itu diberi soal, tapi diberi solusi. Sementara orang yang bermaksiat soalnya sidik, bisa jadi ini orang dia solusi mumote pol-polan peteng terus. Ini jaminan ya, ini penting. Siapapun yang bermaksiat kepada Allah dibuat sempit, dibuat peteng. Orang bertakwa iya punya masalah, tapi diberi solusi. Quran surah At-Tolak ayat kedua, 3, 4 dan seterusnya. Wa may yattaqillaha yaj'alhu makhraja, akan diberi makhraja. Dan seterusnya. Maka Bapak Ibu semuanya, mudah-mudahan ini bisa menjadi pengingat buat kita semua. Ada 20 lebih sebenarnya dampak dari maksiat. Mudah-mudahan satu waktu nanti kita bisa bahas. Saya sampaikan pagi ini karena ini masih di bulan Januari, ini kita awal tahun. Mudah-mudahan bisa menjadi pengingat buat kita, sehingga apa yang kita pelajari kemarin tentang sholat dan sebagainya itu efektif dikerjakan, bukan cuma dipelajari tapi dikerjakan. Itu Bapak Ibu semuanya untuk pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat.
Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.